A jolt and then you'll die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Aldi Prasetyo dengan NRP 0918040027 dari Tempat Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Afif Zuhri, dan juga oleh Bapak Adianto selaku dosen mata kuliah praktikum jaringan multimedia. Tugas yang diberikan yaitu adalah mendeskripsikan tentang apa itu OSI layer dan juga fungsi layer pada jaringan itu sendiri. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu pengertian dari OSI layer itu sendiri. Yaitu OSI layer yaitu adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. Lalu apa sih fungsi OSI layer pada jaringan itu sendiri? Nah, fungsi OSI layer pada jaringan itu sendiri yaitu untuk membantu desainer jaringan untuk memahami fungsi tiap layer yang membutuhkan hubungan dengan aliran komputer, yang membutuhkan hubungan dengan aliran komputer, data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan juga metode transmisinya juga. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan, yaitu OSI atau OSI itu sendiri adalah singkatan dari Open System Interconnection yang memiliki tujuan agar setiap merek produsen terkait jaringan dapat saling terhubung dengan cepat dan secara efisien. Selanjutnya yaitu pada layer, kita akan membahas setiap layer pada OSI layer itu sendiri. Yang pertama pada layer ke-7, disinilah kita selama ini berinteraksi karena layer ini adalah penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses terhadap si layanan jaringan, dan ketika kita gagal melakukan komunikasi jaringan dalam komunikasi jaringan tersebut, layer ini juga akan menyampaikan pesan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Contohnya dari layer 7 ini yaitu adalah ketika kita mengakses internet, melakukan percakapan messenger, mengirim email, streaming video, dan juga sejenisnya. Selanjutnya kita akan menuju pada layer 4 berikut ini. Ya, ke layer 6 berikut ini. Disinilah layer yang paling mudah bagiannya, yaitu mengubah bentuk data yang akan dikirimkan oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai untuk melewati jaringan. Contohnya adalah ketika kita akan mengirimkan data berupa sebuah gambar yang ternyata dijadikan format biner terlebih dahulu agar bisa dilanjutkan menuju ke proses pengirimannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan pada layer ke-5. Ya, layer 5 berikut ini. Layer 5, disinilah proses apakah sebuah koneksi akan dibiarkan tetap berjalan atau bahkan dihentikan saja. Contohnya adalah ketika kita dipaksa keluar dari sesi login karena telah 10 menit tidak melakukan aktivitas apapun. Selanjutnya kita menuju ke layer 4. Disinilah berbagai macam data akan dikirimkan akan dipecah menjadi beberapa bagian dan diberi penanda sesuai dengan urutannya masing-masing. Dan penanda itulah yang menjadi petunjuk apakah data tadi diterima secara utuh atau harus dikirim ulang karena ada yang hilang di tengah jalan.
Contoh dari layar tersebut adalah ketika kita mengirimkan email, namun ternyata email tersebut yang kita kirimkan tidak terkirim secara sempurna karena adanya koneksi jaringan yang buruk, dan kita diminta untuk mengirimkan email tersebut jika kita ingin email tersebut tersampaikan. Selanjutnya kita menuju ke layer 3. Ya, layer 3. Disinilah terjadi routing atau pendefinisian alamat IP sesuai pembuatan header pada paket yang akan dikirim. Contohnya adalah ketika kita ingin melakukan pengiriman data pada jaringan, data tersebut akan diberikan tugas mengenai di mana tujuannya, jalur mana yang akan dia lewati untuk bisa sampai ke tujuannya dengan selamat, serta tanda pengenal data tersebut sebagai data yang akan dikirimkan. Oke, selanjutnya kita akan menuju pada layer kedua berikut ini yang ada di samping saya. Saat mendapatkan data dari layer 1, disinilah terjadi pemeriksaan kesalahan transmisi fisik, penentuan operasi dari hub, repeater, dan switch yang terhubung pengelompokan bit. Dan pada aplikasinya di layer ini, layer 2 ya, memiliki bagian yang paling rumit daripada layer yang lainnya dari ke-7 layer tersebut. Selanjutnya kita akan menuju ke layer 1. Berikut gambarnya. Disinilah terjadi pengiriman bit data digital dari pengirim ke tujuan melalui media tegangan listrik, frekuensi radio, inframerah, ataupun cahaya biasa. Contoh dari layer 1 ini sendiri adalah saat terjadinya pengiriman bit data dengan menggunakan kabel berupa kabel fiber optik. Selanjutnya contoh simulasi dari proses lengkap dari layer OSI atau OSI adalah saat melakukan komunikasi lewat jaringan di warnet, di mana data yang akan dikirimkan pada komputer penjaga warnet itu telah melakukan perjuangan yang begitu amat keras dan juga panjang untuk bisa sampai ke komputer yang kita pakai sebagai customer. Jadi setelah apa yang kita lihat dari penjelasan dan ilustrasi pada 7 layer OSI atau OSI, dapat kita simpulkan bahwa data yang akan dikirimkan harus diterjemahkan terlebih dahulu ke format tertentu yang kemudian harus bisa melewati session atau section untuk lanjut ke pemberian tugas tentang apa, kemana, dimana pada data tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, yaitu mendeskripsikan tentang OSI layer dan fungsi OSI layer pada jaringan itu sendiri. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Hendraldi Prasetyo pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.